Putri Finanda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sindrom koroner akut. Nah, sindrom koroner akut adalah penyakit yang kejadiannya pada gawat darurat di bagian pembuluh darah koroner, penyakit sindrom pembuluh darah koroner. Nah, penyakit sindrom koroner akut ini merupakan fase akut dan angina pectoris yang tidak stabil dan disertai infak miokard. Nah, miokardium akut gelombang dengan peningkatan non-ST. Beberapa faktor resiko dari pasien sindrom koroner akut adalah hipertensi, perokok berat, diabetes mellitus, obesitas. Nah, dan faktor-faktor tersebut dapat mempercepat terjadinya penyakit jantung koroner. Pasien dengan penyakit jantung koroner itu sendiri juga bisa mengalami nyeri pada dada. Nah, nyeri pada dada yang rasanya tidak nyaman pada saat beristirahat. Dengan demikian juga terapi diet untuk pasien jantung koroner itu adalah jenis makanan yang harus dikonsumsi oleh pasien. Pasien itu harus bervariasi. Asupan makanan yang harus disesuaikan untuk menghindari berat badan itu juga memperbanyak makanan sayuran, buah-buahan, dan daging yang tanpa lemak, dan kurangi juga konsumsi garam yang terlalu banyak. Nah, di sini juga ada pengertian dari sindrom koroner akut. Nah, sindrom koroner akut adalah non-ST elevation, myocardial infarct, dan ST elevation, myocard infarct yang disebabkan oleh aterosklerosis pada pembuluh darah dan disfungsi endotel sebagai respon inflamasi akut. Nah, absolut neutrophil atau limfosit ratio adalah peradangan penanda sistemik pada penyakit inflamasi. Nah, sindrom koroner akut ini juga presentasi klinis iskemik miokard akut meliputi unstable angina dan non-ST segment elevation myocard infarct non-STEMI. Ketiga kondisi tersebut juga menggambarkan bahwa berbagai tingkatan ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen dan suplai oksigen ke miokard dan mengarah pada 3 tahapan berbeda dari iskemia miokard. Nah, di sini juga ada manifestasi klinis dari sindrom koroner akut. Yang pertama ada nyeri dada. Nyeri dada, ketidaknyamanan pada saat mau istirahat. Nah, di sana juga terbagi menjadi nyeri atau ketidaknyamanan digambarkan seperti rasa terbakar, diremas, sesak, tertekan atau nyeri. Yang kedua, ketidaknyamanan sering dirasakan pada area substrenal. Yang ketiga, nyeri seringkali menyebar ke tangan, leher, punggung, atau bahu. Yang keempat, juga berhubungan dengan mual muntah, sesak nafas, berkeringat dingin, lemah, pusing, sinkop, dan jantung berdebar. Nah, yang selanjutnya pasien akan mulai takut akan kematian. Lalu takikardi muncul sebagai akibat dari stimulasi simpatis brakikardi atau sebagai derajat AV blok sering terjadi pada infark miokard inferior. Nah, di sini juga ada faktor resikonya. Yang pertama bisa jadi dari keturunan, usia, jenis kelamin, hipertensi, perokok berat, DM, obesitas, kurang beraktivitas atau bergerak. Nah, fisiologi dari sindrom koroner akut ini juga bisa ditandai adanya ruptur pada flek arteri koroner dan aktivasi kaskade pembekuan dan platelet, terjadinya pembentukan trombosus serta pada aliran darah yang ada pada koroner secara tiba-tiba yang langsung berkurang terjadi pada bagian flek koroner. Nah, yang selanjutnya ada terapi diet pada koroner akut.
tersebut. Yang pertama jenis makanan, asupan energi, menyarankan agar konsumsi misalkan buah-buahan, sayuran, sereal, gandum, dan roti. Nah, pasien hipertensi harus juga mengurangi asupan yang mengandung terlalu banyak garam. Terus penataksanaannya yang pertama ada lakukan tindakan oksigenisasi, yang kedua NGT, yang ketiga morfin, yang keempat aspirin, yang kelima antitrombolitik. Nah, dari yang selanjutnya penanganan dari SKA. Yang pertama ada heparin, yang kedua long molecular heparin, wax heparin, yang ketiga warfarin, yang selanjutnya inhibitor glycoprotein, direct thromboin inhibitor, selanjutnya trombolik, dan kateterisasi jantung. Nah, di sini juga ada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, perubahan dari EKG dan mengalami sakit dada. Yang kedua, peningkatan enzim jantung. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi tentang sindrom koroner akut. Terima kasih.